Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Daud dari kelas 1B dengan NIM 131423027, jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Ragam Bahasa Ilmiah. Dosen pengampu Ibu Vidyawati Monoarfa, MPD. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa Indonesia yang bersifat formal dan biasanya digunakan untuk menciptakan karya ilmiah seperti tulisan. Bahasa Indonesia yang berkembang di kalangan masyarakat memunculkan gaya bahasa baru. Hal tersebut tentunya menjadikan banyaknya pemakaian bahasa pada semua kalangan masyarakat menjadi keliru dan tidak sesuai dengan ejaan yang ditetapkan. Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua dalam pemakaiannya, yaitu pemakaian bahasa secara lisan dan tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk berkomunikasi, berpidato, berceramah, dan lainnya. Sedangkan bahasa tulisan merupakan bahasa yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan seperti buku, surat, dan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa dikelompokkan menjadi bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku biasa digunakan untuk berbicara atau menulis dalam keadaan formal dan sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan bahasa tidak baku merupakan bahasa yang sudah tercampur dengan gaya bahasa dan menggunakan dialek kedaerahan. Bahasa tidak baku biasanya digunakan untuk berbicara atau menulis dalam situasi santai dan kekeluargaan. Bahasa-bahasa baku yang digunakan untuk berbicara maupun menulis dalam penulisan ilmiah memunculkan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menciptakan karya-karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan untuk menyampaikan dan memaparkan konsep fakta, prinsip, dan teori. Penggunaan ragam bahasa ilmiah diharapkan dapat menghasilkan sebuah media secara efektif dalam bentuk komunikasi lisan dan tertulis. Apa ciri-ciri karakter dan ragam bahasa ilmiah menurut Cair sebagai berikut. Yang pertama, lugas. Segala sesuatu yang disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit serta kalimat yang berbunga-bunga. Yang kedua, mematuhi kaidah gramatik. Kalimat-kalimat ilmiah sesuai dengan kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas kalimatnya terpenuhi. Semua informasi dalam kalimat yang disampaikan oleh penulis atau pengucap sama persis dengan apa yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, kosakata yang digunakan. Menggunakan bahasa baku dan sesuai kaidah pemilihan kata atau diksi yang tepat. Yang kelima, kalimatnya bebas dari ketaksaan atau ambigu. Kalimat yang digunakan dalam ketaksaan atau ambigu tidak digunakan untuk menimbulkan makna ganda atau memiliki dua arti. Yang keenam, bebas dari makna kias dan figura bahasa. Kalimat yang digunakan memiliki makna yang lugas. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan penalaran. Kalimat-kalimat yang digunakan dapat menerima oleh akal pikiran. Yang kedelapan, mematuhi dan menerapkan kaidah. Kalimat yang digunakan harus mematuhi dan menerapkan serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai aturan ketatabahasaan. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah juga dibedakan berdasarkan media atau sarana, penutur, sikap penutur, dan pokok permasalahan. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. A. Berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan oleh penutur untuk melakukan komunikasi, sedangkan bahasa tulis dijabarkan dalam bentuk tulisan melalui huruf-huruf sebagai unsurnya. B. Berdasarkan penutur. Ragam penutur dibedakan berdasarkan ragam daerah dan ragam pendidikan penutur. Ragam daerah berarti terjadinya perbedaan pada setiap logat bahasa sesuai daerah asal penutur. Sedangkan ragam pendidikan penutur merupakan pembeda antara kalangan pendidikan dengan non-pendidikan dan pelafalnya. C. Berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa ilmiah juga dibedakan dengan lawan bicara yang ditemui, sebagai contoh seperti lawan bicara di muka umum, orang yang dihormati, komunikasi resmi, dan wacana teknis tentunya memiliki ragam bahasa berbeda yang digunakan. D. Berdasarkan pokok permasalahan. Penggunaan ragam bahasa ilmiah juga dibedakan pada lingkungan, agama, dan profesi. Setiap tempat akan memiliki pemilihan kata yang disesuaikan dengan keadaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.